Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok K3. Saya sendiri yaitu Muhammad Junaidi Sukma. Saya Galuh Kirana. Saya Faliska Naura. Saya Giovanna Gita Prakosa. Saya Taufik Azhar. Yang akan mewawancarai peternakan Adimas Jaya Farm. Cuman produksi pakan. Iya, produksi pakan. Tahun 2000-an kalau nggak salah. Produksi pakan terus kan dijual ke ternak-ternak kandang itu. Iya. Lama-lama pengen bikin ayam telur, bikin ayam sendiri apa itu usaha ayam itu ya sekitar 2000-an itu. Untuk di tahun ini kondisi penjualan bagaimana? Penjualan ya Apakah turun atau? untung, soalnya kan kalau di rata-rata harga telur sekarang masih di atas 20-an, itu masih ada untungnya. Kalau yang pas Covid itu kan harga pakan jagung tuh sekitar 9.000, 10.000. Ya, Jagung kan susah, itu malah harga telurnya Turun. anjlok ya. Ya, modal awal usaha. modal awal usaha di sini. Kalau awal dulu masuk bikin kandang itu sekitar 70-80 juta, itu untuk ayam 2000 maksud 70 juta sampai 80 juta ya. Untuk pengolahan limbahnya sendiri, bukan tadi bilang dijual juga, itu biasanya dijadikan apa atau diapain dulu gitu? Ada yang ngambil Olahnya. persaknya itu dibawa ke kayak kembang-kembang itu. Iya, buat ke sawah pupuk, apa iya, pupuk juga. Ada Berarti yang ngambil. pertanian. Itu nanti kalau sudah afkir itu dibersihkan, diambilin kotoran. Terus kayak servis kandang kalau sudah afkir. Selanjutnya kita akan menganalisis ekonomi peternakan Adimas Jaya untuk biaya penerimaan. Di sini ada telur utuh, ayam afkir, kotoran ayam, serta pakan. Untuk biaya pengeluaran ada tanah, bangunan kandang, tempat pakan dan minum, drum air dan bibit. Sedangkan untuk biaya tetap ada biaya penyusutan dan pajak, serta ada biaya variabel seperti obat, vitamin kimia, listrik, air, pakan, dan gaji karyawan. Untuk biaya tetap sendiri Adimas Jaya sebesar 231 juta, biaya variabel 3.104.000, total biaya produksi 3.336, penerimaan 5.209, dan revenue cost rasionya 1,56. Untuk BEP harga sekitar 37.000 telur. Untuk BEP unit sekitar 145-46, dan mos telur minus 14.067. Keuntungan kotor atau EBIT sebesar 1.873.000. Untuk mos telur minus 61,16, dan pajak penghasilan sebesar 30%, yaitu 562 juta 82.000, dan keuntungan bersihnya adalah 1.311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternak ayam ini kita mulai tahun 2019 Ya. awal, dan tujuan dari peternak ini awalnya hanya ingin mendapatkan penghasilan tanpa berpikir kami punya ilmunya ternak apa enggak. Jadi saya enggak punya ilmu sama sekali. Kemudian untuk peternakan ini Bapak dijalankannya secara mandiri atau kemitraan? Saya mandiri karena kecil, modal sendiri karena terkait motivasi untuk cari pendapatan tadi. Jadi awalnya saya hanya 2000 itu kandang atas ini aja sama ini sama tempat ini. Ini belum ada, bawah ini belum ada, kandang yang bawah juga belum ada. Itu 2000, hitung 2000 untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bisa berputar bisa itu. Artinya
berkembang saya bisa bikin ini, saya bisa bikin kandang di bawah, akhirnya menjadi 4.000 pas dan bawah, 4.000 ekor. Setelah itu 4.000 ekor sampai menjelang lebaran kemarin saya akhir, sekarang tinggal 2.000. Untuk telur yang saat ini kan tinggal 2.000, tinggal 11 kotak yang bagus, 5 kilo yang rusak, yang KB, yang kari. Jadi 11 kotak itu 110 kilo. Ayam sehat ini kan dipengaruhi pakannya harus sehat, udaranya harus sehat, airnya harus sehat. Jadi 3 hal itu, sehingga kalau misalkan ada musim yang ekstrim itu kami support di vitaminnya bisa 2 hari sekali, tiap hari kami kasih vitamin supaya tetap sehat. Terus desinfektan udaranya supaya tetap netral, itu kami semprot itu biasanya 2 hari sekali ya, pas musim-musiman harus setiap hari disemprot. Selanjutnya adalah analisis ekonomi Dianto Farm. Di sini kita akan menganalisis ekonomi, biaya penerimaan dan biaya pengeluaran. Untuk biaya penerimaan, Dianto Farm sendiri menjual telur utuh dan ayam afkir. Untuk biaya pengeluaran seperti biaya penyusutan, ada bangunan kandang, gudang, kantor, tempat makan dan minum, drum air, pulet, dan tanah. Untuk biaya tetap, di sini ada biaya penyusutan dan pajak. Sedangkan biaya variabel terdapat listrik, air, pakan, obat, vitamin, dan gaji karyawan. Untuk biaya tetap sendiri, Dianto Farm memiliki biaya tetap sebesar 16.377.000, biaya variabel 35.575.000, dan total biaya produksi sekitar 51.952.000, dan penerimaan sekitar 64.900.000, dan revenue cost per rasionya 1,25. BIP harga sekitar 19.000 untuk per telurnya, dan BIP unitnya 2.165 telur. Untuk MOS sekitar 4.758 telur, dan keuntungan kotornya sekitar 12.947.000. Pajak penghasilan sebesar 15%, yaitu 1.942.000, dan keuntungan bersih sekitar 11.005.000. Nothing else makes me feel high. She's like such a